melampaui segala yang tertulis di dalam firman Tuhan, karena Tuhan itu tidak terbatas. Tapi kebenarannya adalah firman Tuhan ini udah diberikan bagi kita supaya kita bisa punya iman, punya pengharapan, punya pengenalan tentang Tuhan. Dan hari ini aku temukan jarang banget ada orang yang mau setia baca firman Tuhan. Tapi semoga Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di laptop ini bukanlah orang-orang seperti itu ya. Kita orang-orang yang tetap mau semangat baca firman Tuhan, karena kita tahu kita akan dapat sesuatu yang baru ketika kita merenungkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulai untuk renungan di siang hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Oke, Tuhan, aku bersyukur untuk di siang hari ini, seberapapun yang hadir, aku percaya itu semua karena tangannya Tuhan yang menarik kami untuk kami bisa berkumpul bersama, baca firman bareng, dan merenungkan firman ini sama-sama. Sehingga kami bisa tahu Tuhan bahwa kebenaran ini adalah sebuah perintah, sebuah tuntunan bagi kami untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang lagi letih, lemah, yang lagi kehilangan harapan, yang lagi tergoncang imannya, Tuhan, Engkau yang ada untuk menguatkan mereka, biar mereka tetap teguh sampai akhir, biar mereka tetap memelihara iman mereka sampai akhirnya ketika mereka bertemu lagi dengan Tuhan Yesus kedua kali. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau yang bertahta dan berdaulat di live TikTok ini, Engkau yang ada juga untuk menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada yang berlalu lalang di live TikTok ini Tuhan, maupun setiap roh-roh jahat yang lagi berencana untuk mengambil sukacita kami, itu semua dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Allah sempurna, dan kami terima ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera ketika kami merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Kak Jagat, maaf Pak ya, ini Pak Yance Huai. Maaf, Anda pernah lihat live-nya Sally Yadri? Belum pernah Pak. Aku jarang sebenarnya ya ngelihat live gitu tuh, agak jarang. Jadi kurang tahu live-nya Sally Yadri itu Pak. Iya, oke, kita akan mulai hari ini ya. Terima kasih teman-teman semua yang bisa hadir. Kak, aku mau nanya, apa benar Kristen mengajarkan kita menjadi garam dunia? Ya, kalau misalnya lihat dari perkataan Yesus, sebenarnya Yesus itu lagi, ini sebentar ya, Yesus tuh lagi berbicara mengenai identitas. Kalau misalnya kita anak-anak Tuhan, kita adalah terang dan garam dunia. Yang dimana kita pasti punya sesuatu yang berbeda dari dunia ini, dan peran kita, tugas kita adalah kita hadir di dunia ini, tengah-tengah dunia ini, dan memberi dampak, gitu ya. Oke, hari ini kita mau baca Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Hari ini cukup agak panjang, aku tadi baca sampai ayat yang ke-40. Jadi ini masih satu peristiwa, dan aku akan bahas ya sampai ayat yang ke-40. Kenapa aku pisah di perikop terakhir tuh masih ada ya tentang kehidupan jemaat mula-mula, itu nanti besok aja kita akan bahas itu, oke? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, aku mau baca sekilas dulu ya, mau review apa sih yang terjadi gitu ya sebelum adanya Kisah Rasul pasal yang kedua ini ayat yang pertama. Jadi sebelum hari tiba Pentakosta itu, sebelum hari Pentakosta terjadi, para murid ini lagi menunggu janji Tuhan di Yerusalem. Jadi mereka nggak boleh kemana-mana. Kata Tuhan harus tetap di Yerusalem menantikan janjinya Bapa di sorga tentang Roh Kudus gitu ya. Nah, akhirnya mereka berkumpul tuh di Yerusalem. Kemarin kita baca bahwa mereka bersatu hati, berkumpul, berdoa. Mereka sesama pengikut Kristus, murid Kristus yang berjumlah 120 orang itu benar-benar bertekun dalam sehati. Mereka ngumpul bukannya ngomong sesuatu yang buruk gitu ya, atau kayak saling merendahkan, atau kayak saling ngomongin, enggak. Tapi mereka berkumpul untuk bisa bersehati dalam doa secara bersama-sama. Nah, jadi akhirnya datanglah hari Pentakosta, dan semua orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di satu tempat. Ya, mereka nggak terpencar, tapi mereka di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka lagi duduk, tiba-tiba mereka mendengar tiupan angin keras, dan mereka tahu itu asalnya dari langit. Ini bunyi apa ya? Kayak tiupan anginnya keras banget,
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Jadi awalnya adalah mereka mendengar ada suara tiupan angin yang keras menuju ke tempat mereka berkumpul. Dan gak cuma itu, akhirnya tadi yang hanya tiupan angin keras, akhirnya tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Gimana tuh ya? Kita nggak pernah ngeliat seperti itu ya. Gimana ya, kita melihat ada sebuah lidah-lidah kayak nyala api, tiba-tiba turun, ada gitu ya, tapi itu nggak kebakaran. Kan ini sebuah peristiwa yang nggak biasa ya. Pernah bayangin nggak Bapak Ibu semuanya? Online Shop 69 Bandung, mau tanya Kak, saya kan Kristen Protestan, boleh nggak doa rosario? Oh, itu kepada keputusan masing-masing ya. Mengenai doa rosario, yang penting kalau menurut aku adalah kita tetap berdoa gitu. Nah, nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Nah, ini menarik. Kalau kita lihat api kan kita kayak, oh gitu ya, takut gitu ya. Kita ngeliat, wah apa ini, takut gak ini bakal kebakaran gitu, ini bakal gimana, merusak gak gitu kan. Aduh takut, bagi beberapa orang ada yang takut ketika ngeliat api ya. Tapi ternyata api itu gak, nyala api itu ya lidah-lidah api seperti nyala api itu bertebaran bahkan hingga pada mereka, tapi nggak terjadi sesuatu yang membahayakan mereka. Setelah nyala api ya, lidah-lidah api itu hingga pada mereka, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Barulah kita tahu, oh tadi tuh angin yang bertiup kencang, lalu akhirnya ada lidah-lidah seperti nyala api, itu adalah sebuah wujud dari Roh Kudus. Lalu selanjutnya apa lagi? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, Roh Kudus itu yang membuat mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, aku nggak akan menjelaskan ini secara menjelimet ya, tapi firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu membuat mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Ada beberapa penyebutan dari ayat ini gitu ya, pengertian dari ayat ini mengenai glossolalia atau xenophia gitu ya, mengenai tentang bahasa roh. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah ternyata Roh Kudus itu memampukan mereka untuk berkata-kata dengan bahasa lain. Dan mereka bisa berkata-kata itu adalah usaha dari Roh Kudus kepada mereka. Jadi sama sekali mereka bukan seperti udah belajar dulu bahasa itu gitu ya, lalu akhirnya mereka lebih pede ketika Roh Kudus. Enggak, mereka sama sekali nggak pernah belajar bahasa-bahasa lain itu, dan karena Roh Kudus mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi karena hari itu adalah hari Pentakosta, seluruh orang Yahudi ya yang terpencar di luar Yerusalem itu datang kayak pulang kampung gitu ya. Datang karena ini tuh hari raya besar. Jadi mereka harus berkumpul ke Yerusalem, mereka mengadakan hari raya mereka gitu. Jadi ini bayangin, Roh Kudus itu turun di hari raya orang Yahudi gitu ya. Jadi lagi banyak banget orang Yahudi yang datang gitu ya ke Yerusalem dari kota-kota dari negara-negara lain. Ketika turun bunyi itu, bunyi tadi, angin tiup kencang gitu ya, lalu lidah-lidah seperti nyala api gitu, terus akhirnya mereka bisa berbahasa lain. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Jadi itu bayangin ya, itu segede apa bunyinya, sampai akhirnya banyak orang tuh berkumpul. Jadi itu bukannya kayak cuma di satu tempat doang kedengeran ya. Aku juga ketika baca ini, wah berarti peristiwa Roh Kudus itu turun dan akhirnya hinggap kepada para rasul, itu tuh bener-bener gede banget suara anginnya, nyala-nyala apinya itu, lidah-lidah api itu, dan mereka bisa berbahasa-bahasa lain itu, bener-bener itu gede banget. Sampai akhirnya seluruh orang tuh berkumpul. Dan orang-orang Yahudi tuh bingung.
Apa yang mereka bingungin? Firman Tuhan katakan, mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi para rasul ini kan kita tahu ya, para rasul. Aku mau concern dulu nih ke para rasul. Para rasul ini kan punya latar belakang secara sosial, ekonomi yang berbeda-beda. Setuju? Nah, itulah yang akhirnya membuat mereka tuh melihat, oke, ada rasul yang berasal kerjaannya sebagai penjala ikan. Ada lagi para rasul yang kita tahu, ada para rasul yang terdidik gitu ya. Dan kok bisa para rasul ini berbahasa yang baru selain bahasa yang waktu itu digunakan oleh orang Yahudi? Dan mereka, kok bisa? Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi para rasul ini kebanyakan berasal dari daerah Galilea, ya kan? Ya udah pasti menggunakan bahasa yang digunakan daerah Galilea. Tapi kok bisa ya para rasul ini berbahasa lain seperti bahasa orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ini Ignatius bilang dongeng. Ignatius belum pernah tahu ya kalau firman Tuhan itu ada buktinya, dibuktikan oleh sejarah. Alkitab adalah satu-satunya kitab yang dibuktikan ada kesinambungannya dengan sejarah. Ya puji Tuhan ya. Ternyata maksudnya kalau kita lihat dari kisah-kisah lain, dari buku-buku lain, firman Tuhan itu terbukti ada tercatat dalam sejarah. Nah, jadi para rasul yang orang Galilea, kebanyakan berasal dari Galilea, kok bisa menggunakan bahasa-bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya? Bagaimana bisa orang Kreta dan orang Arab? Bagaimana bisa? Tunggu dulu kita baca. Kita mendengar mereka, para rasul, berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ketika aku baca ini, aku teringat dengan yang dikatakan Tuhan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ada yang ingat Kisah Rasul 1 ayat 8? Ayat itu terkenal banget ya. Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai bahkan ke ujung bumi. Dan ketika melihat ini, ya, jadi lagi banyak banget orang Yahudi berkumpul, ya, mereka yang berasal dari ini nih, daerah-daerah Partia, Media, dan segala macam tadi aku sebutin panjang banget ya. Dan mereka bisa berbahasa, para rasul yang orang Galilea bisa berbahasa bahasa asing untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saat itu orang-orang yang berasal dari daerah-daerah lain itu ya, mereka tuh mendengar perkataannya para rasul ini sedang menceritakan perbuatannya Allah. Dan ini tuh menjadi salah satu penggenapan yang Tuhan Yesus katakan, bahwa ketika para rasul menerima Roh Kudus itu, para rasul itu akan menjadi saksi Kristus. Dan mereka bisa berbahasa asing untuk akhirnya tujuannya menggenapi itu. Mereka menjadi saksi Kristus. Menceritakan apa? Perbuatan Allah. Jadi orang-orang yang mendengarkan saat itu, orang-orang Yahudi saat itu yang berasal dari luar daerah Yerusalem, mereka tahu yang dikatakan orang-orang itu tuh benar gitu ya. Satu kata dengan kata yang lain tuh nyambung gitu ya. Enggak yang sekedar asal-asalan bicara, tapi semuanya itu nyambung, kalimatnya jelas, mereka bisa mengerti, dan mereka lagi membicarakan tentang perbuatan Allah yang besar. Jadi ini tuh kayak lagi memperkenalkan tentang perbuatan Allah kepada orang-orang Yahudi yang berasal dari luar daerah Yerusalem. Keren banget.
Keren banget lah. Bagi aku ya, kalau misalnya aku ada di posisi itu, menyaksikan peristiwa itu, ya aku tahu tuh para rasul nggak mungkin bisa bahasa-bahasa lain seperti itu. Wah, aku bakal takjub sih. Kayak mereka mereka bisa kayak gitu tuh karena apa? Setuju nggak teman-teman semua? Waktu melihat, misalnya kita ada di daerah itu gitu ya, kita menyaksikan peristiwa itu. Kok bisa ya ada orang-orang yang menggunakan bahasa saya untuk menceritakan tentang perbuatannya Tuhan? Jadi benar, ayat yang ke-12, mereka semua tercengang-cengang, termasuk kita yang baca firman Tuhan hari ini. Kita semua kaget, kok ya bisa gitu ya, para mantan penjala ikan, orang-orang yang tadinya nggak dianggap secara sosial maupun ekonomi ya, orang-orang yang mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi ya kan, para rasul ini, tapi mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Maka berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ada orang-orang yang nggak ngerti gitu ya, karena mereka bukan menggunakan bahasa-bahasa lain itu. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ada yang berkata, oh mereka lagi mabuk kali gitu ya. Lalu bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi udah total 12 rasul ya. Karena kemarin kita baca tentang Matias yang menggantikan posisinya Yudas. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, orang yang waktu itu berkumpul, orang yang menanyakan, mereka bicara apa sih? Mereka ngomong apa sih gitu ya? Hai kamu orang Yahudi, katanya Petrus, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi ketika ya saat itu banyak banget orang yang bingung dengan fenomena yang terjadi, ada banyak orang yang bertanya-tanya, ini apa yang dilakukan oleh para rasul gitu ya, apa yang diungkapkan oleh para rasul karena menggunakan bahasa-bahasa lain. Akhirnya Petrus berdiri dan membicarakan, menyampaikan pesan. Nah, coba ya kita ingat dulu. Ketika Petrus, seorang murid yang paling dekat, salah satu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, bilang apa? Menyangkal Yesus ketika Yesus tangkap. Dan akhirnya benar-benar Petrus tuh kayak terpuruk lah ya, karena akhirnya Petrus kembali kepada pekerjaan yang lama menjadi penjala ikan. Udah capek-capek kerja nggak dapet ikan gitu ya. Terus akhirnya dengan sebuah perasaan bersalah, nggak layak gitu ya, akhirnya Tuhan Yesus ajak ngobrol lagi Petrus, dan Tuhan Yesus menyampaikan pesan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dan 3 kalinya Petrus menjawab, dan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus yang tadinya dipenuhi dengan intimidasi, rasa bersalah, aduh gak enak, aku yang paling deket loh, aku nih yang paling vokal di antara semua para murid Yesus lainnya, ya kok aku malah menyangkal. Petrus ada rasa bersalah seperti itu. Tapi sekarang ketika orang Yahudi berkumpul, ketika bahkan orang-orang Yahudi yang berasal dari luar Yerusalem berkumpul, Petrus berani berbicara di hadapan banyak orang. Ketika aku baca ini, aku fokus banget ya sama sebuah perubahan dalam diri Petrus. Kita ingat lagi, Petrus tuh ketika Yesus ditangkap, Petrus dan para murid itu benar-benar tidak maju gitu ya untuk membela Yesus, enggak. Mereka terpencar, mereka kabur, mereka benar-benar cari tempat perlindungan. Petrus pun setelah mengendap-endap menyaksikan apa yang akan terjadi kepada Yesus, Petrus menyangkal 3 kali. Dan sampai akhirnya peristiwa penyaliban Yesus pun, iya para murid datang, tapi mereka mengalami ketakutan karena pemimpin mereka disalib. Dan mereka saksikan, pemimpin kita beneran mati. Tapi puji Tuhan gak mati sampai selamanya, karena pada hari ketiga Yesus bangkit. Dan akhirnya Yesus menunjukkan gitu ya, ini aku udah bangkit, inilah tubuh surgawi aku, kami bisa cucukkan kepada tanganku dan lambungku.
Para murid yang menghindari kerumunan orang, menghindari orang-orang Yahudi, menghindari para ahli Taurat, orang-orang yang merencanakan penyaliban Yesus, Petrus sekarang berubah, berani berhadapan dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Ini luar biasa banget. Dan apalagi kita kalau misalnya bertanya, ini siapa ya yang buat Petrus seperti ini? Apa yang terjadi sehingga Petrus bisa berubah? Berani banget Petrus. Siapa lagi kalau bukan karena Roh Kudus. Nanti ke depan kita akan baca, kita akan saksikan keseluruhan kisah para rasul ini, bagaimana Roh Kudus itu benar-benar empower setiap murid, setiap rasul, memberikan mereka keberanian, memberikan mereka kuasa, memberikan mereka sebuah kekuatan untuk mereka berani mengabarkan berita Injil tentang Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus ayat yang ke-17? Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi ketika dulu aku membandingkan perkataan Petrus ini dengan kutipan yang Petrus lakukan dari kitab Yoel pasal yang kedua, ya kita udah tahu. Benar-benar sama. Ya sama. Dan kita mau lihat dulu apa sih yang Petrus tuh lagi mau tekankan. Jadi Petrus mengutip dari tulisan Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai berapa? 30 atau 32 ya, aku agak lupa. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Bahwa di hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya, Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Pertanyaannya, apa gunanya Roh Kudus itu ya diberikan kepada kita? Iya sih, Yesus sudah sempat membicarakan tentang karya Roh Kudus ketika nanti Tuhan Yesus udah nggak lagi bersama dengan para murid gitu ya. Roh Kudus harus diberikan, Roh Kudus harus dibagikan kepada para rasul. Tujuannya apa? Kita udah tahu ya, untuk mengingatkan, mengajar, penghibur, menolong mereka, ya kan, menuntun mereka, ada banyak hal. Tapi dari kitab Yoel kita tahu bahwa Roh Kudus itu harus dicurahkan supaya anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, dapat bernubuat. Teruna-teruna, orang-orang muda gitu ya, akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Terus kita bertanya, oke, mendapatkan nubuatan, penglihatan, dan dapat mimpi, iya, lalu tujuannya apa? Kita baca ya lanjutan ayat 18. Juga atas ke hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan menubuat. Aku menyaksikan di sini bahwa Roh Kudus itu diberikan ya di hari-hari terakhir, bukan cuma bagi beberapa orang. Ngerti ya? Maksudnya beberapa orang yang hanya orang-orang yang kaya aja, atau hanya orang-orang yang muda aja, atau hanya bagi para laki-laki aja gitu ya, bagi golongan-golongan yang rendah, kaum-kaum yang tidak terpandang enggak dapat lah, enggak. Karena di sini katakan anak-anak juga mendapatkan Roh Kudus, mereka bisa bernubuat. Orang-orang muda, teruna-teruna akan mendapatkan Roh Kudus sehingga mereka mendapatkan penglihatan. Orang-orang yang tua ya, orang-orang yang kelihatannya lemah, orang-orang yang kelihatannya ya mereka nggak bisa berkontribusi banyak, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Termasuk hamba-hamba, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka juga akan mendapatkan roh Tuhan dan mereka akan bernubuat. Dan nggak hanya itu, nggak hanya bagi umatnya Tuhan, apalagi, dan Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar
dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi pada hari-hari terakhir, pada masa-masa terakhir, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada seluruh umatnya, mau itu anak-anak ya kan, mau itu remaja, mau itu orang tua, mau itu kedudukan mereka hanyalah seorang hamba, tapi akan mendapatkan roh Tuhan sehingga mereka dapat menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya kan? Kalau kita pikir tentang nubuatan, penglihatan, mimpi, ini didapatkan dari pekerjaan Roh Kudus buat apa ya? Buat menyampaikan tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Pada hari-hari terakhir, Roh Kudus akan bekerja kepada setiap orang percaya untuk mereka bisa bersaksi tentang Tuhan. Tapi sayangnya hari ini kesaksian justru banyak gak? Banyak gak orang yang bersaksi? Ya, kalau di gereja banyak. Tapi kita lihat hidup kita. Kita sering bersaksi nggak sekarang? Aduh, bersaksi apa ya? Kayaknya hidup aku kayaknya nggak ada yang besar gitu. Kayaknya nggak ada yang mujizat terjadi tuh nggak ada. Pertolongan Tuhan tuh kayaknya nggak ada. Biasa aja gitu hidup aku. Gimana aku bisa bersaksi ya? Tunggu, kalau kita pikir kesaksian hanyalah tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, tentang jawaban doa, apalagi tentang hal-hal besar yang ajaib yang Tuhan adakan, kita keliru nih. Karena sebenarnya kesaksian itu menceritakan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bisa lewat keberhasilan, tapi bisa juga lewat kegagalan kita. Ada banyak orang gak berani menceritakan kegagalannya di masa lalu karena malu. Padahal ketika kita mau menceritakan, dulu tuh saya bodoh banget, dulu tuh saya sombong banget. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu proses saya, Tuhan itu bentuk saya, sampai saya nggak mau lagi mengandalkan diri saya nggak mau mengandalkan otak saya sendiri, logika saya sendiri, kekuatan saya sendiri. Karena ternyata mengandalkan diri sendiri itu salah, keliru. Kenapa kalau kita malu untuk menceritakan kebodohan kita di masa lalu? Padahal kegagalan dan kesalahan kita di masa lalu bisa menolong banyak orang untuk mereka tidak lagi melakukan hal yang sama. Contohnya, ada berapa sih banyak orang yang mau berani menceritakan kegagalan-kegagalan mereka, kebodohan-kebodohan mereka di masa muda mereka? Nggak banyak ya, karena takut. Aduh, nanti takut dianggap lemah. Aduh, nanti takut mereka jadi tahu saya tuh aslinya gimana. Loh, nggak apa-apa kan? Karena pada akhirnya orang akan menilai bahwa hidup kita itu berubah bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Kita semua manusia nggak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan yang ada membenarkan kita, menyucikan kita, memulihkan kita, sampai kita sadar, oh ini salah, oh ini keliru, oh yang ini yang benar. Dan seumur hidup kita kan belajar terus. Kita mengalami pertobatan, kita mengalami pengampunan Tuhan, kita mengalami kasih karunia Tuhan yang membuat kita sadar bahwa hidup kita ada saat ini bukan karena diri kita sendiri, tapi karena Tuhan. Nah, jadi pada hari-hari terakhir Roh Kudus itu dicurahkan untuk setiap umat Tuhan dapat menceritakan perbuatan Tuhan. Baik itu perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, ataupun perbuatan-perbuatan Tuhan yang kelihatannya sederhana, bahkan kelihatan sepele, kayaknya nggak terlalu penting banget. Tapi ketika kita mau bagikan itu ke semua orang, ke banyak orang, kita kan nggak tahu pergumulan mereka. Kita nggak tahu mereka lagi ngalamin pertanyaan apa dalam hidup mereka. Mereka lagi bergumul tentang apa sih? Pusingin tentang apa sih? Lagi memiliki pertanyaan makna hidup tentang apa sih? Ketika kita mau bagiin tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, lihat bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Lihat bagaimana jiwa-jiwa akhirnya diselamatkan ketika mereka mendengarkan kebenaran. Karena aku percaya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan orang. Ya. Dan Tuhan juga akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Bagi perjanjian lama,
penyebutan tentang hari Tuhan itu lebih banyak mengarah kepada hari pertolongan Tuhan. Hari di mana Tuhan menolong, hari di mana Tuhan menghukum gitu ya, menghukum orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat gitu. Tapi ini sebenarnya tujuannya adalah sebelum datangnya hari Tuhan, di mana akhirnya Tuhan berdaulat, Tuhan benar-benar menjadi raja, dan Tuhan secara 100% menjadi Allah yang bertata, menjadi raja satu-satunya di dunia ini. Akan ada tanda-tanda yang ajaib itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Coba kita lihat ya, dari pesannya Petrus tadi, mengutip gitu ya. Awalnya bukan mengutip, awalnya dia membicarakan bahwa para rasul tuh bukannya mabuk gitu ya, karena hari itu masih pagi, jam 9. Dan akhirnya Petrus mengatakan bahwa akan dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap umat Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan dari berbagai golongan akan menceritakan perbuatan Tuhan. Dan gak cuma itu aja, Tuhan juga akan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat di langit dan di bumi. Jadi bayangin ya, para umat Tuhan menceritakan perbuatan Tuhan, menceritakan kebenaran, tapi di saat yang bersamaan Tuhan juga menunjukkan perbuatannya, bukan cuma di bumi, tapi di langit. Bayangin. Dan akhirnya Petrus mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Yesus, aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Petrus baru aja mengutip tulisan dari Yoel 2. Dan selanjutnya Petrus katakan kepada orang-orang Israel itu mengenai pribadi Yesus. Apa yang terjadi pada Yesus? Apa yang dialami Yesus? Bagaimana orang-orang Yahudi itu menyalibkan, membuat sebuah rencana, membuat Yesus sengsara, mati gitu ya. Tapi gak hanya sampai situ, Yesus tidak hanya mati, tetapi Yesus juga bangkit dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Yesus berada dalam kuasa maut itu. Gak cuma berhenti sampai di situ, Petrus juga mengutip tulisan dari Mazmurnya Daud. Coba kita lihat ya, apa sih yang menarik dari tulisan Daud? Jadi Daud sedang membawakan sebuah harapan kepada Tuhan, berharap sesuatu, meminta sesuatu, sedang berkeluh kesah gitu ya dalam doanya di hadapan Tuhan. Jadi ayat yang ke-27, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Menarik ya, kok seorang Daud, raja orang Israel saat itu, bisa menuliskan kalimat ini yang gak biasa, bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan ke dunia orang mati, Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan di dalam neraka, di dalam dunia orang mati. Kok bisa ya Daud punya keluhan, harapan seperti itu? Kok bisa ya? Ayat yang ke-29,
"Saudara-saudara," kata Petrus, "aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Daud telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai pada hari ini." Jadi di Israel sendiri memang ada ya, kuburan Daud itu masih dijaga banget karena mereka menghargai Daud. Sejelek-jeleknya Daud gitu ya sebagai raja, kesalahan yang Daud lakukan, dosa yang Daud lakukan, tetapi Daud itu begitu dihargai loh sama orang Yahudi sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa maksudnya Tuhan akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yang bagi aku menarik adalah para rasul ini ketika mereka berkumpul bersatu hati gitu ya, sepeninggalan dari Yesus yang terangkat ke surga, para murid ini juga mereka nggak hanya berkumpul untuk bersatu dalam doa, tapi mereka juga kelihatan banget mereka juga bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Sampai akhirnya mereka menyaksikan bahwa ternyata Yesus hadir sebagai penggenapan dalam perjanjian lama. Bahwa ternyata Yesus hadir ke dunia sebagai penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan kepada Daud. Jadi mereka ngeliat ini tuh kayak puzzle, bahwa ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hal yang mereka bingung, ada beberapa hal yang belum tergenapi dalam perjanjian lama. Dan mereka melihat kepada pribadi Yesus itu menjadi sebuah puzzle yang dilengkapi. Oh, ternyata Yesus adalah sebuah penggenapan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus mengatakan kami semua adalah saksi para rasul, orang yang bersama dengan Yesus dari awal Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai terangkatnya Yesus ke surga. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi kalau misalnya kita mau ringkas nih perkataannya Petrus, sebenarnya Petrus lagi menjelaskan apa yang orang-orang itu bingung gitu ya. Apa peristiwa apa yang mereka lihat dan mereka bingung. Petrus menjelaskan bahwa yang mereka saksikan sekarang tentang suara yang begitu bising, tentang fenomena para rasul bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain itu adalah sebuah hasil penggenapan dari perjanjian lama, diri Yesus, janji Yesus yang Yesus katakan tentang Roh Kudus yang itu terjadi hari itu. Sebab, katanya Petrus, bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan setelah Petrus mengatakan ini, kira-kira ada hasil nggak? Ada dampak nggak yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi saat itu, orang-orang Israel saat itu? Kita baca ayat yang ke-37. Mereka berkata, mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ketika aku baca ini, aku berhenti dulu. Tunggu. Mereka, orang Yahudi, orang Israel, bisa terharu. Hati mereka bisa terharu dengan mendengar perkataan Petrus. Tunggu. Petrus ini kan adalah penjala ikan. Ya, pekerjaannya adalah penjala ikan. Kebanyakan para rasul ini berasal dari Galilea. Daerah yang apa ya, bagi beberapa orang tuh udah dianggap remeh gitu ya, udah dianggap rendah. Tapi kok Petrus berbicara, kalau tadi Bapak Ibu dengerin yang saya bagikan dari firman Tuhan, perkataan Petrus sepertinya biasa aja ya.
Perkataan Petrus kayaknya nggak pakai kata-kata yang ada persuasifnya nggak, ada sebuah penekanan yang penting nggak, ada taktiknya nggak, enggak kan, biasa aja kan perkataan Petrus. Saya ketika baca perkataan Petrus seperti biasa aja, oke, ada kaitan dengan kitabnya orang Yahudi, lalu penggenapan tentang pribadi Yesus, dan kaitan dengan peristiwa yang mereka saksikan, oke, udah kan. Nggak ada taktik-taktik yang bikin wah gitu kan, hal-hal yang wah gitu, enggak kan, biasa aja kan. Tapi kenapa orang-orang Israel dan orang Yahudi yang saat itu mendengarkan mereka terharu? Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa terharu ya? Karena saya percaya sekali lagi adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri Petrus dan bekerja juga kepada orang-orang saat itu. Karena saya percaya tidak ada orang yang bisa, mau sebegitu pintarnya orang, ya, dia merasa dia bisa mengubah hati orang, dia bisa dengan kata-kata manisnya membuat hati orang menjadi luluh. Bagi beberapa orang, mereka mempercayai hal itu. Tapi bagi saya, hati manusia nggak ada yang bisa merubah. Kita manusia nggak bisa merubah hati orang lain. Saya percaya cuma Tuhan yang bisa mengubah hati manusia, yang bisa menyentuh hati manusia. Termasuk ini, orang-orang ini. Coba kita lihat ya, semua video tentang khotbah, renungan, tentang kesaksian yang dibagikan orang-orang di TikTok. Kita kan lihatnya biasa aja gitu ya. Oh, cerita, oh dia nggak pakai taktik-taktik yang apa? Taktik-taktik yang mulus, yang manis, yang indah gitu kan? Enggak ya. Biasa aja ceritain tentang kesaksian tentang Tuhan dalam hidupnya. Tapi kok bisa kita lihat komentar, ada orang-orang yang dikuatkan, ada orang-orang yang diingatkan kembali, ada orang-orang yang akhirnya bertobat, ada orang-orang yang akhirnya mencari Tuhan. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus itu dapat bekerja dalam hati seseorang dan akhirnya hati seseorang bisa dilembutkan. Lalu mereka bertanya kepada Petrus sesudah orang-orang itu merasakan hati mereka terharu gitu ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi, Petrus dan para rasul tidak ada paksaan, ya. Akhirnya orang-orang inilah yang bertanya, yang datang. Jadi apa yang harus kita perbuat? Setelah mereka mendengarkan tadi gitu ya, tentang Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi awalnya Petrus menjawab karena mereka yang pertama kali meminta arahan, ya kan? Petrus mengatakan apa? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk penebusan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ingat gak? Yesus pernah mengatakan kepada para murid, pada saatnya akan tiba bahwa kamu akan berdoa di dalam namaku. Dan akhirnya terjadi. Perkataan Yesus gak ada yang meleset. Benar-benar terjadi. Jadi pertobatan dan pembaptisan itu tidak terpisahkan. Itu adalah sebuah wujud untuk penyerahan diri, pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Petrus katakan, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Roh Kudus yang Tuhan Yesus katakan itu adalah janji, Petrus katakan itu adalah janji bagi orang-orang yang mendengarkan. Dan bukan cuma bagi mereka yang mendengarkan, tapi juga bagi anak-anak mereka, bagi generasi yang akan datang, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yang belum mereka beritakan firman Tuhan,
adalah orang-orang yang akan mendapatkan janji itu, termasuk kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang bangkit imannya, tumbuh imannya karena pemberitaan para rasul. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Wow. Jadi sesungguhnya yang Petrus sampaikan adalah pesan yang berasal dari belas kasihan. Bahwa Petrus ingin lebih banyak lagi orang diselamatkan. Lebih banyak lagi orang diselamatkan dari apa? Dari dosa. Dari dunia yang jahat ini. Dari angkatan yang jahat ini. Untuk mereka dilepaskan, untuk mereka mendapatkan pengampunan dosa. Dan untuk mereka menerima Roh Kudus. Wah, aku sungguh takjub dengan bagaimana Roh Kudus itu memberikan keberanian, memberikan otoritas, apalagi memberikan kuasa kepada Petrus sehingga Petrus bisa membagikan khotbah yang sederhana ini. Khotbahnya Petrus mungkin nggak nyampe 45 menit ya, seperti yang kita lihat di dalam gereja-gereja gitu kan. Kayaknya khotbah Petrus biasa aja, nggak pakai banyak ayat gitu kan. Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama gitu kan. Nggak banyak ayat yang dikutip oleh Petrus. Tapi kita bisa lihat bahwa orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus beroleh kesadaran bahwa mereka tahu, mereka mau mendapatkan apa yang Petrus katakan. Mereka mau mengalami pengampunan Tuhan, mereka mau mengalami pertobatan, mereka mau untuk mengalami pribadi Yesus dalam hidup mereka. Luar biasa ya, Roh Kudus bekerja melalui para rasul untuk bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, untuk mereka bisa mendapatkan kebenaran. Besok kita akan bahas pasal yang selanjutnya tentang cara hidup jemaat yang pertama. Kita akan tahu ada berapa orang sih yang akhirnya mau dibaptis, ada berapa orang sih yang akhirnya mau bertobat setelah Petrus berkhotbah. Kita akan tercengang melihat hasilnya. Tapi aku gak akan bagikan hari ini, besok akan aku bahas ya. Tapi gimana Bapak Ibu semua yang menyaksikan renungan hari ini? Pekerjaan Roh Kudus ternyata sebegitunya luar biasanya. Iya. Sekali lagi Roh Kudus itu diberikan bagi kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Tapi seringkali kita lupa bahwa ternyata yang kita terima ini adalah untuk kita membawa orang-orang itu, memberitakan kebenaran kepada orang-orang itu, sehingga orang-orang itu datang dan memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang mengira Roh Kudus itu dia terima dan dia menerima karunia Roh Kudus, buah Roh Kudus, dia kira untuk tujuan diri sendiri. Salah ya, salah. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk kita bisa memuliakan Allah, untuk kita bisa menceritakan tentang Allah lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu untuk menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena orang-orang sekarang tuh lebih butuh yang real. Orang-orang sekarang tuh lagi mencari tentang Tuhan. Mereka lagi mencari bukti Tuhan itu di mana. Tuhan itu lagi apa? Tuhan itu melakukan apa? Kenapa Tuhan itu disebut Tuhan? Yang kita berpikir kayak, Tuhan aku tuh kurang pinter, Tuhan aku tuh kurang bisa berdebat, gimana dong Tuhan? Kita bisa ceritakan tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, wah aku nggak pernah ngebayangin sebelumnya bahwa ketika aku mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan full time dan aku mendapatkan bagian untuk jadi penginjil, aku tidak
melayani hanya di dalam satu gereja aja, tapi aku melayani di banyak gereja. Dan aku tidak menyangka bahwa ternyata ada bonus yang tidak nyaman, tidak membuat aku seneng, itu aku dapatkan. Salah satunya adalah tentang penolakan. Justru ketika pertama kali aku menerima panggilan sebagai hamba Tuhan full time, yang aku banyak dapatkan justru penolakan dari orang-orang sekitar aku. Sebutin aja, orang tua, sahabat, orang-orang terdekat aku. Mereka bukannya meragukan, tapi mereka merasa, lo akan hidup dari mana? Menarik ya? Mereka begitu peduli terhadap diri saya dan mereka mengatakan, nanti kamu hidupnya gimana? Karena pengalaman mereka menyaksikan ada banyak hamba Tuhan yang tidak bisa hidup gitu ya, tidak bisa menikmati, tidak bisa memiliki kehidupan yang cukup gitu ya. Tapi sampai hari ini penolakan tetap terjadi meskipun aku sudah memilih yang tepat, yang benar, yaitu mengikuti panggilan Tuhan. Tapi hari ini aku sadar bahwa Tuhan izinkan aku untuk mengalami penolakan karena aku tahu bahwa tidak semua orang memiliki iman yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan. Tidak semua orang yang sungguh-sungguh mengandalkan dirinya hanya kepada Tuhan. Tidak semua orang benar-benar percaya bahwa Tuhan pegang masa depannya. Karena lebih banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lebih banyak orang mengandalkan rencananya sendiri. Lebih banyak orang mengandalkan kemampuannya, logikanya, rencananya. Dan kalau bilang Tuhan-Tuhan, ya hari Minggu aja deh. Kalau bilang Tuhan-Tuhan, oke, hal-hal yang sepele aja deh. Tapi kalau hal-hal yang krusial, hal-hal yang begitu penting, kayaknya aku nggak berani. Puji Tuhan, hari ini aku mengalami penolakan yang membuat aku semakin sadar bahwa ini semua tentang antara aku dan Tuhan. Pada akhirnya, kitalah yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap keputusan kita. Setuju? Mau itu kita melakukan keputusan yang baik, kita sadar kita udah berbuat yang baik, kok kita malah dapetin hal yang gak baik ya? Kita udah tolong orang, kok kita malah bukannya dapat suatu keuntungan, kita malah dirugiin, kita dimanfaatin, kita dijahatin. Kok aneh ya, aku udah mengampuni orang itu, tapi orang itu tetap nusuk aku dari belakang. Kok aneh ya, Tuhan, aku udah berbuat yang baik, ternyata yang aku dapatkan adalah bukan hal-hal yang baik yang memberikan kenyamanan, tapi justru kesakitan, penderitaan, kerugian. Aku katakan, itu semua baik. Itu semua baik. Karena ada banyak kebenaran yang kita belum tahu, kita belum alamin, kita belum ngerti tentang kebenaran, tentang kerajaan sorga, tentang Allah. Tapi hari ini saya bersyukur bahwa saya ambil bagian dalam penderitaan, karena dimana ketika saya menderita di dalam kebenaran, saya semakin dibentuk serupa dengan Kristus. Saya ikut dalam penderitaan Kristus. Saya ikut dalam kebenaran. Saya dengan sadar, bukan dengan terpaksa, bukan karena saya takut Tuhan akan memberikan sakit penyakit, Tuhan akan memberikan musibah, Tuhan akan memberikan kerugian, enggak, tapi dengan kesadaran bahwa saya mau mengikuti Tuhan karena itulah yang benar. Dan dari kesaksian ini saya mau bagiin kepada teman-teman semuanya, pada akhirnya ketika kita udah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita bukan lagi anak-anak rohani, tapi kita udah menjadi orang-orang dewasa dalam kerohanian, kita sadar bahwa pada akhirnya ini semua antara kita sama Tuhan. Kalau misalnya kita dibilang apakah kita mampu untuk membalas orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita mampu, tapi kita memilih tidak. Karena kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu bahwa kita masih bisa lakukan apa yang menurut kita itu mimpi kita, cita-cita kita. Tapi dengan sadar kita tahu kita memilih apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita tahu dunia di luar sana begitu memberi kenyamanan, memberikan kebahagiaan, kayak memberikan sebuah kepuasan. Tapi kita tahu dengan sadar kepuasan kita yang kekal, yang utuh hanya kita bisa dapatkan di dalam
Tuhan. Jadi akhirnya bukan karena kita kepaksa gitu ya, ngikut Tuhan, kepaksa mau taat sama Tuhan, takutnya, diberikan cobaan, diberikan tekanan, ujian, aduh takut, enggak ya. Tapi karena kesadaran, mau pilih yang benar, karena memang itulah yang benar. Dan akhirnya dengan kedewasaan juga, kita mau menerima dengan ikhlas setiap konsekuensi mengikut Tuhan Yesus. Nah, mengikut Tuhan Yesus ada konsekuensinya. Iya, mengikut Tuhan Yesus ada konsekuensinya dong. Setiap keputusan kita mengandung konsekuensi. Mau itu konsekuensi yang baik ataupun buruk, tetap aja kita akan mendapatkan sebuah konsekuensi dari mengikuti Yesus. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya hanya orang-orang yang setia, yang mempercayai Tuhan secara utuh, yang merindukan Tuhan secara utuh dalam kehidupannya adalah orang-orang yang akan mendapatkan bagian yang Tuhan janjikan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang melihat, aduh Tuhan, kenapa ya? Kayaknya aku udah ngelakuin yang benar, tapi justru bukan kenikmatan yang aku rasakan. Tuhan, kenapa ya doa aku nggak dijawab-jawab? Kenapa ya Tuhan nggak adakan mujizat? Kenapa Tuhan nggak tolong aku? Coba ambil waktu untuk istirahat sebentar, berhenti sebentar, untuk kita ingat lagi mengutamakan Tuhan lebih dari segala dalam hidup kita. Untuk kita ingat lagi semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu gak pernah terlambat, Tuhan itu gak pernah tidur, Tuhan itu gak pernah melupakan kita. Kalau sampai Dia izinkan begitu panjangnya waktu kita menunggu, berarti ada sebuah proses pembentukan yang Tuhan lagi ingin untuk kita dapatkan. Ya, teman-teman semuanya, aku berdoa Tuhan ada menguatkan kita. Tuhan ada untuk masing-masing, ada untuk menyembuhkan setiap luka kita, luka hati kita. Tuhan ada untuk menuntun hidup kita. Tuhan ada untuk memberikan kekuatan kita di saat kita udah nggak mampu lagi. Tuhan udah kayak di ujung nih, udah nggak bisa lagi bertahan. Tuhan ada berikan kita kekuatan ya. Tuhan ada berikan kita damai sejahtera. Kelihatannya kayak nggak tahu lagi nih apa yang terjadi di masa mendatang, tapi kayaknya kok tenang-tenang aja ya, apa aku nih udah gila gitu ya. Enggak, itu datangnya daripada Tuhan yang memelihara kita, yang menjaga enggak cuma tubuh jasmani kita. Jadi aku pengen menutup selesai renungan di siang hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah mendengarkan. Kita mau doa sama-sama ya. Oke. Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk hari ini kami dapat menyaksikan pekerjaan Roh Kudus yang begitu nyata melalui para rasul. Bagaimana akhirnya Tuhan sungguh menyatakan kebenaran-Mu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu yang mereka lagi berkumpul di Yerusalem. Dan kami melihat bagaimana dari khotbah Petrus yang sangat sederhana itu membuat banyak orang menjadi luluh hatinya, hati mereka menjadi tersentuh dan akhirnya mereka mau untuk membawa diri mereka dibaptis, bertobat, dan akhirnya mereka mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu juru selamat dalam hidup mereka. Dan aku percaya bahwa Roh Kudus yang luar biasa itu juga yang tinggal dalam diri kami, memampukan kami untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan aku percaya Tuhan dapat melakukan segala hal melalui tanda-tanda yang ajaib dan mujizat. Tapi Tuhan juga bisa memakai kami dengan cara-cara yang sederhana, cara-cara yang sangat biasa untuk banyak orang bisa mengenal Engkau. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kami, bahwa kami semua ini sangat terbatas. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, memberikan kami kekuatan, otoritas, keberanian, memberikan kami hikmat untuk kami bisa menyampaikan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Aku bersyukur untuk setiap orang-orang yang lagi sakit, setiap orang-orang yang lagi membutuhkan kesembuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ada, Tuhan telah menebus dosa kami, dan Engkau yang ada telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan kami terima setiap kebenaran firman Tuhan, kami terima setiap kesembuhan, kami terima setiap jawaban doa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami juga senantiasa setia, senantiasa bersyukur atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dan sangat luar biasa, yang masih bekerja dalam kehidupan kami sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you teman-teman semuanya udah hadir hari ini. Hari ini aku lihat ada banyak teman-teman yang baru.
Ada tadi awal ada Kak Nova ya, terus ada Kak Jagat,